Balik informasi lain, polisi masih melidiki pelaku dan motif dari aksi pelemparan bom Molotov ke sebuah pos polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat teror bom Molotov ini, seorang anggota Polantas mengalami luka bakar dan masih dirawat di rumah sakit. Kabid Humas Polda Sulselbar, Kombes Pol Frans Barung Mangera, mengaku pelemparan bom Molotov di pos polisi di Jalan Urip Sumiharjo, Makassar merupakan bentuk teror kepada anggota Polri. Polda Sulselbar kini telah membentuk tim taktis guna mengungkap para pelaku dan motif teror bom Molotov tersebut. Dari hasil penyelidikan, sementara polisi masih kesulitan mengungkap identitas para pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Akibat teror bom Molotov itu, seorang anggota Polantas Aibtu Peter Payung yang sedang bertugas mengalami luka bakar serius dan kini tengah dirawat di ruang IGD Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Setelah itu, kaca samping pos polisi pecah dan terbakar di bagian jendela hingga dinding pos menghitam. Metro 3 paperback yang dibawa Jessica ke dalam kafe Olivier menjadi sorotan utama tim penyidik selama proses rekonstruksi versi penyidik. Paperback yang dibawa Jessica dianggap menghalangi CCTV. Proses rekonstruksi kedua atau rekonstruksi versi tim penyidik digelar sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada rekonstruksi ini diperkirakan 65 adegan mulai dari Jessica masuk kafe Olivier, memesan kopi hingga kopi diantar oleh pelayan ke meja dan pada akhirnya diminum oleh Mirna. Tim penyidik fokus pada adegan yang memperagakan Jessica meletakkan 3 paperback di atas meja. Adegan ini dianggap sebagai salah satu cara Jessica menutupi kopi yang dipesan agar tidak terekam CCTV. Di Reskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus kematian Wayan Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Rekonstruksi kematian Mirna ini merupakan kali pertama setelah Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka. Dalam rekonstruksi yang digelar sejak pukul 9 pagi ini, penyidik menghadirkan tersangka Jessica Kumala Wongso. Jessica yang merupakan satu-satunya tersangka kasus kematian Wayan Mirna Salihin turut memperagakan perannya dalam rekonstruksi ulang di Cafe Olivier. Rekonstruksi ini dilakukan lantaran beberapa keterangan Jessica dianggap tidak sesuai dengan fakta yang ada. Rekonstruksi ini dilakukan dengan 2 versi, yakni versi penyidik dan versi tersangka. Rekonstruksi pada hari ini adalah rekonstruksi pertama setelah Jessica ditetapkan sebagai tersangka. Setelah selesai melakukan rekonstruksi versi pertama ini, Jessica kemudian menolak untuk mengikuti rekonstruksi versi penyidik dikarenakan pihaknya sempat depresi selama proses rekonstruksi berlangsung. Penyidik Polda Metro Jaya memastikan tidak mempermasalahkan sikap Jessica yang hanya bersedia menjalani rekonstruksi versinya sendiri dan menolak rekonstruksi versi penyidik. Penyidik akan membuat berita acara terkait penolakan Jessica. Jessica Kumala Wongso, tersangka kasus kematian Wayan Mirna Salihin, menjalani 56 adegan rekonstruksi bersama Hani dan karyawan Cafe Olivier. Adegan dalam rekonstruksi ini merupakan adegan yang disiapkan pihak Jessica. Sementara penyidik juga menyiapkan rekonstruksi sebanyak 65 adegan. Namun Jessica menolak melakukan rekonstruksi versi penyidik. Kuasa hukum tersangka beralasan pihaknya menolak rekonstruksi versi penyidik karena Jessica tetap merasa tidak bersalah dalam kasus kematian Wayan Mirna sahabatnya. Menanggapi penolakan ini, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krisna Murti menyatakan tidak masalah dan tersangka berhak menolak sebagai gantinya. Penyidik memberikan berita acara penolakan kepada tersangka. Yang versi Jessica ada kurang lebih 56. Tapi itu satu adegan ada yang bercabang-cabang, beberapa adegan potongan-potongan. Jadi tidak 56 itu murni 56 foto. Ada beberapanya, ada bagian-bagian subbagiannya. Yang dari kami dari kasus berita acara rekonstruksi yang kami dapatkan dari hasil penyelidikan kami, kurang lebihnya ada 65 dengan bagian-bagian yang masih ada potongan-potongannya begitu. Dua itu dilimpahkan semua, ya, disinkronisasi karena keterangan yang berbeda ini tidak masalah. Tersangka punya hak mengingkari, punya hak. Ini pelajaran buat semua, nggak masalah mengingkari. Jessica Kumala Wongso menolak rekonstruksi versi tim penyidik karena merasa tidak melihat rekaman CCTV tersebut. Kuasa hukum Jessica, Yudi Wibowo, juga mengatakan polisi terlalu memaksakan data yang tidak cocok harus dicocokkan dengan fakta yang ada. Penyidik menurut CCTV
Lah CCTV kita nggak lihat, suruh ikuti gitu kan nggak benar. Berarti kan dipaksa suruh ngaku kan kita. Ya, Jessica. CCTV-nya kita kan nggak lihat. Kenapa direkonstruksi seperti CCTV? Kecuali CCTV-nya kita lihat. Pak, apa benar Jessica tadi sempat depresi? Ya depresi karena ada sesuatu yang nggak cocok, dipaksakan supaya cocok. Satu persatu fakta tambahan dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna terungkap. Baru-baru ini pemirsa foto dan rekaman percakapan WhatsApp antara dua orang yang diduga Jessica Kumala Wongso dan Mirna Salihin beredar di media sosial. Fakta ini bisa jadi petunjuk bagi penyidik polisi untuk merangkai motif dan modus pembunuhan Wayan Mirna. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin memasuki babak baru. Belum lama ini beredar sebuah foto dan isi percakapan WhatsApp dari Jessica dan Mirna 4 hari sebelum kematian Mirna. Mirna meninggal dunia setelah minum kopi es Vietnam di Cafe Olivier, Jakarta pada Januari 2016 yang lalu. Dalam grup WhatsApp, seseorang yang diduga Jessica Wongso menanyakan klinik di Grand Indonesia yang kemudian ditanggapi oleh Mirna. Selain percakapan WhatsApp, beredar juga foto yang 3 diantaranya adalah Mirna, Hani, dan Jessica. Pada satu kesempatan, ayah Mirna, Darmawan Salihin, menilai Jessica mempunyai kepribadian ganda yang gelap dan anaknya takut terhadap sosok Jessica. Normalnya dalam artian juga berbeda lagi nih saya selidiki. Jadi ya itu yang saya bilang, tenang banget itu orang. Kalau sisi gelapnya itu dikeluarkan sama dia, lie detektor juga mungkin kalah kali ya, saya nggak tahu. Tenang banget lihatnya. Iya, itu kayak orang nggak bersalah. Tenang itu. Sebelumnya, suami Mirna, Arif Sumarko, bersama dengan kembaran Mirna, Sandy Salihin, menegaskan bahwa semua keterangan Jessica di media bohong. Hal ini disampaikan setelah ia mengetahui fakta dari penyidik. Dengan ini saya yakin bahwa apapun semua yang diomongkan Jessica di media itu adalah bohong. Semuanya bohong. Itu aja saya bisa sampaikan. Sama Arif bareng sama 7 kali ya. Iya. Ada dendam lagi antara Jessica sama... Enggak, pokoknya semua yang Jessica lakukan di media semua bohong. Karena kita udah lihat semuanya itu semua bohong. Semuanya di pengadilan aja. Yang benarnya seperti apa, Mbak? Nggak bisa kita liatin. Udah, itu aja. Yuk. Saat ini kepolisian telah menggelar rekonstruksi kasus Mirna setelah menetapkan Jessica sebagai tersangka. Penguatan alat bukti dan mencari fakta tersembunyi menjadi fokus polisi untuk menguak kematian Wayan Mirna Salihin. Tim Liputan, Metro TV. Karena kan keterangan yang diberikan oleh Jessica Kumala Wongso kepada tim penyidik terus berubah-ubah dan tidak konsisten. Sehingga tim penyidik melakukan rekonstruksi ulang berdasarkan rekaman CCTV yang ada di dalam Cafe Olivier serta keterangan-keterangan dari karyawan yang bekerja di Cafe Olivier. Namun saat kami melakukan konfirmasi kepada kuasa hukum Jessica, yaitu Yudi Wibowo, pihaknya menyatakan bahwa akan mengikuti seluruh arahan yang diberikan oleh pihak kepolisian ataupun tim penyidik selama proses rekonstruksi ini berlangsung. Hasil dari rekonstruksi ini nantinya akan dicocokkan dengan bukti-bukti yang terlebih dahulu sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Krisia, demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Aftian Siswoyo melaporkan langsung dari Jakarta. Kita ke informasi lain, pemirsa, menjelang Hari Raya Imlek, kesenian barongsai mulai mewarnai Semarak Imlek 2016. Imlek juga menjadi berkah bagi perajin topeng liong dan barongsai yang kebanjiran order. Bertepatan dengan Semarak Imlek 2016, sebuah mal di Palembang, Sumatera Selatan diramaikan dengan tarian barongsai untuk menghibur pengunjung mal. Para pengunjung antusias melihat atraksi barongsai, anak-anak dengan sukacita memberikan angpau kepada penari barongsai. Hari Raya Imlek juga menjadi berkah bagi perajin topeng liong dan barongsai. Di Temanggung, Jawa Tengah, perajin topeng liong dan barongsai Budianto kebanjiran order. Budianto mengaku jelang Imlek kali ini permintaan meningkat hingga 100%. Dalam sehari, Budi yang sudah 10 tahun menekuni bisnis ini dibantu istrinya bisa membuat 80-100 buah topeng liong dan barongsai. Dikirimnya ke Semarang, ke Kalimantan, ya banyak kota-kota besar. Harga ya setiap tahun ada peningkatan ya kan, bahan-bahan juga naik.
Untuk satu buah liong dan barongsai dijual dengan harga bervariasi yakni Rp25 hingga Rp50.000. Selain dipasarkan di pasar tradisional di Yogyakarta, Magelang, dan Semarang, Budi juga sering mendapat pesanan dari luar Pulau Jawa. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, jelang Tahun Baru Imlek, sejumlah persiapan dilakukan Vihara Gunung Timur di Kota Medan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Wilson Purba langsung dari Medan, Sumatera Utara. Wilson, dapatkah Anda beri gambaran sedikit persiapan apa saja yang dilakukan? Ya, Krizia, satu hari jelang Tahun Baru Imlek, ini persiapan di Vihara Gunung Timur, Kota Medan ini dilakukan salah satunya adalah dengan membersihkan 70 patung dewa yang ada di Vihara ini. Dan untuk membersihkan 70 patung dewa ini dibutuhkan waktu sedikitnya 1 minggu agar semua patung dewa ini bersih dengan tujuan nanti agar ketika Tahun Baru Imlek, dewa-dewa ini akan naik ke kayangan dengan tenang dan juga dengan bersih. Nah, Krizia, di sini juga ada tradisi unik yang dilakukan di sini karena untuk membersihkan patung-patung dewa ini tidak boleh sembarangan orang, hanya orang-orang tertentu saja yang boleh, yaitu orang-orang yang mau makan makanan vegetarian selama membersihkan patung ini. Jadi prosesnya ini membersihkannya waktunya yaitu hanya 1 minggu, sehingga selama 1 minggu pula orang-orang yang membersihkan patung ini harus makan makanan vegetarian. Dan di sini juga sudah mulai terlihat, Krizia, orang-orang datang untuk berdoa rutinitas seperti biasa, dan banyak orang memilih lokasi ini beribadah di sini karena memang di sini menjadi lokasi pusat kota. Vihara ini merupakan berada di letak pusat kota. Nah, di sini juga ada yang menarik, Krizia. Di sini ada nenas yang dibuat atau yang diletakkan di depan patung dewa, dan ini melambangkan di tahun monyet ini, di tahun baru Imlek 2567 ini, agar suku etnis Tionghoa itu bisa maju atau berkembang menuju kejayaan atau juga disebut dengan Onglai.